melintasi jalan dari arah timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, kisaran 2 km dari kota Kecamatan Narmada menuju arah barat, kita akan menjumpai salah satu sekolah yaitu SDN 1 Dasantreng, sebuah lembaga pendidikan yang terus berupaya untuk mencetak generasi-generasi yang beriman, bertakwa, berprestasi, dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Wirawan, SPD SD. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023. Saya mengajar di kelas 6 SDN 1 Dasantreng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, tanggal 3 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dalam jabatan tahun 2023. Saya mengambil materi tema 5 subtema 3 pembelajaran 3 pada kelas 6 kurikulum 2013 dengan model pembelajaran project based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah baik. Sudah pada sarapan? Sudah. Siapakah hari ini yang tidak masuk? Ya, kita doakan yang hari ini yang tidak masuk, semoga lekas sembuh. Siapa tahu dia hari ini kondisinya dalam kondisi kurang baik atau kurang sehat. Mudah-mudahan bisa ikut bergabung lagi dan mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon maaf, saya pimpin secara agama Islam. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbitu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas. Silakan mohon berdiri dulu. Pak Guru pengen cek kelengkapannya. Sudah dimasukkan baju semua, silakan. Dirapikan dulu Pak ketua kelas. Nah, sabuk sudah dirapikan semua. Kerah lengan bajunya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Lagu Garuda Pancasila ini adalah salah satu lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap bangsa dan negara. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama melakukan yel-yel sekolah. Silakan dimohon berdiri kembali lagi sekali dengan semangat. Kita mulai ya. SDN 1 Dasantreng. Bertakwa, berkarakter, cerdas, inovatif, dan kreatif. No narkoba, yes prestasi. Lombok Barat pasti. NKRI. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Indonesia, saya Pancasila. NKRI harga mati, yes. Zerois. SDN 1 Dasantreng, siap zerois. Indo 0 Nedoro, lestarikan alam, hijaukan bumi, yes. Salam sekolah sehat. Salam, salam, salam. Kami siswa SDN 1 Dasantreng. Sehat fisik, sehat gizi, sehat imunisasi. Kami siap menjadi generasi sehat, cerdas, berkarakter. Yeay! Oke, terima kasih anak-anak semua. Silahkan duduk kembali. Sekarang Pak Guru akan bertanya, masih ingatkah materi pelajaran yang kemarin Pak Guru kasih? Apa yang Pak Guru kasih kemarin? Good, tentang pengemasan barang. Nah, untuk materi hari ini, dia akan berkaitan dengan teks pengiriman barang dan magnet. Tujuan pembelajaran yang dicapai adalah, pertama, dengan melalui membaca teks formulir pengisian barang, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis komponen dalam pengisian barang secara benar. Melalui membaca teks formulir pengisian barang, peserta didik diharapkan mampu mengisi formulir itu dengan benar. Melalui video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memproyeksikan langkah-langkah dalam membuat magnet. Dan melalui video pembelajaran, peserta didik ini mampu mendesain magnet itu secara tepat. Ya, mohon diperhatikan berikutnya. Oke. Kira-kira Pak Guru membawa apa ini? Paket dari mana kira-kira ini? Shopee. Kalau pengantaran dari paket Shopee ini kira-kira berapa hari baru nyampe? 3 sampai 4 hari. Anak-anakku ada enggak yang pernah pesan barang di Shopee? Coba angkat tangannya. Oke. Saya yakin kalian sudah tahu prosesnya. Ini salah satu adalah proses pengiriman barang secara online. Secara online ya. Jadi yang dilakukan, kalau kita melakukan pemesanan hari ini, kemungkinan 3-4 hari berikutnya baru bisa nyampe barang ini ya. Ini adalah salah satu barang yang dipesan secara online. Oke. Oke, anak-anakku, sekarang akan Pak Guru bagi kelompoknya sesuai dengan yang pernah Pak Guru koordinasikan kemarin. Kita akan membagi kelompok menjadi 5 atau 6 orang per satu kelompok. Silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silahkan duduk kembali kelompoknya masing-masing. Sudah pada kelompoknya masing-masing kan? Ya, sekarang Pak Guru akan bertanya, bagaimana cara kita menentukan arah jika kita tersesat di hutan? Menggunakan
Kompas. Menggunakan kompas. Ada lagi yang lain? Ya. Mengapa kompas itu bisa menentukan arah? Ya, karena di kompas itu ada kandungan magnet yang terdiri di bagian ada kutub utara dan selatan. Ini yang salah satunya menunjukkan salah satu fungsi untuk menentukan arah. Termasuk yang di kulkas. Kulkas kalau kita gunakan itu di saat kita membuka pintu, secara otomatis nanti begitu kita akan buka, dia kita kembalikan akan tersendiri tertutup dan ada kandungan magnet. Itu salah satunya adalah contoh proses pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yang berkaitan dengan magnet. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Sekarang akan Pak Guru bagikan LKPD-nya dulu. Oke, untuk selanjutnya Pak Guru akan membagikan Chromebook ke masing-masing kelompok. Ya, silakan anak-anakku untuk menghidupkan Chromebook-nya masing-masing. Dicoba diaktifkan dulu semuanya. Oke. Bentar, sini bentar. Oke, sudah aktif dengan ini ya. Udah, wifi-nya udah nyambung. Ya. Mohon diperhatikan, diketik link yang Pak Guru akan kasih. Nah, silakan anak-anakku, ketik link yang di atas. Silakan. Sudah, bagi yang sudah, silakan langsung membaca petunjuk cara teks pengiriman barang. Setelah itu, anak-anakku semua silakan mengisi LKPD yang sudah Pak Guru siapkan. Silakan langsung segera dimulai, dibaca dulu petunjuk langkah-langkahnya, cara kita mengisi proses pengiriman barang itu secara tepat. Setelah dikoordinasikan, masing-masing kelompok silakan langsung mengisi, menulis LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Selanjutnya anak-anakku ada yang belum paham atau ada yang belum mengerti terkait dengan cara teks pengisian proses pengiriman barang. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Ada enggak? Kira-kira udah jelas? Nah, sekarang kalau Pak Guru yang bertanya, seandainya di paket yang kita mau kirim itu tidak dicantumkan nama pemilik yang akan kirim, kira-kira apa yang terjadi? Kurir itu susah mencari penerima, atau paketnya nyampe enggak kira-kira? Kalau namanya tidak ada. Dia hampir sama dengan kalau kita tidak mencantumkan kode pos. Ini kode pos juga. Kode pos itu walaupun ruang lingkupnya kecamatan, tetapi untuk mempermudah para kurir itu harus memang diwajibkan identitas itu mulai dari nama sampai bahkan nomor HP-nya harus lengkap. Ya. Oke, terus saya rasa anak-anak sudah mengerti. Kita lanjut ke berikutnya adalah kita lakukan ice breaking yang pertama. Silakan. Ya. Silakan mohon berdiri semua. Teman-teman, mari kita melakukan peragangan. Mulai. Oh, ibu dan ayah, selamat pagi. Pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar, nak penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oke, terima kasih kembali. Silakan duduk. Ya. Selanjutnya Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran dalam proses pembuatan magnet secara tepat. Mohon diperhatikan. Ada 3 cara dalam membuat magnet. Yang pertama yaitu dengan digosok, yaitu menggosokkan magnet dengan benda logam, yang kemudian benda logam tersebut akan memiliki sifat kemagnetan. Yang kedua yaitu dengan cara induksi, yaitu menggunakan magnet kemudian didekatkan dengan logam dan logam tersebut akan memiliki sifat kemagnetan. Yang berikutnya adalah elektromagnetik, yaitu dengan menggunakan aliran listrik, dapat digunakan baterai sebagai aliran listrik yang dialirkan ke benda logam, yang kemudian benda logam tersebut memiliki sifat kemagnetan. Alat dan bahan yang kita gunakan hari ini yaitu di sini ada isian staplers, kemudian ada magnet, ada paku, ada pula batu baterai, dan jangan lupa kawat. Yang pertama kita akan membuat magnet dengan cara digosok. Kita akan membuat magnet dengan cara digosok. Yang pertama, alat dan bahan untuk membuat magnet dengan cara digosok yaitu magnet, paku, ambil satu magnet. Mari kita singkirkan alat dan bahan yang lain dulu. Ini adalah alat untuk membuat magnet dengan cara digosok. Ada magnet, isi staplers, dan paku. Pertama, kita harus menggosokkan magnet dengan benda logam. Benda logam di sini yaitu paku. Digosok, staplersnya ikut. Singkirkan staplersnya. Hanya paku saja. Kita gosok paku. Digosok searah. Ini searah. Kemudian ini adalah paku yang sudah digosok. Mari kita dekatkan dengan staplers. Apa yang terjadi?
Lihat, paku tersebut sudah memiliki sifat kemagnetan, di mana staples terangkat oleh paku tersebut. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Berikutnya adalah dengan cara induksi, yaitu magnet dekatkan dengan paku, dekatkan menempel. Nah, paku ini akan memiliki sifat kemagnetan selama menempel pada magnet. Perhatikan. Lihat, ada beberapa staples yang menempel. Ups. Ambil lagi. Ada beberapa staples yang menempel, yang artinya paku tersebut sudah memiliki sifat kemagnetan. Ini disebut dengan cara induksi. Yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnetik, yaitu mengalirkan aliran listrik ke magnet. Kita lilitkan kawat ke magnet, ke paku sebagai perantara. Kemudian kita letakkan di ujung. Demikian cara membuat magnet. Cukup mudah bukan? Selamat mencoba. Sudah jelas ya dari video pembelajaran cara pembuatan magnet. Kira-kira ada yang mau ditanyakan anakku semua? Ya, kalau enggak, Pak Guru akan sekarang menjelaskan. Dari video pembelajaran yang tadi yang sudah kita saksikan, ada 3 cara proses pembuatan magnet. Yang pertama dengan cara digosok ini nanti kita akan melakukannya baik secara yang pertama 5 kali dengan menggunakan satu arah. Berapa yang akan terangkat jika kita menggosoknya 5 kali. Berikut jika kita menggosoknya sebanyak 15 kali, kira-kira berapa yang akan terangkat. Dan yang ketiga, kira-kira kalau kita mengangkatnya sebanyak 30 kali nanti gosok, berapa yang terangkat di bagian paku kecilnya. Berikut yang kedua adalah secara induksi. Secara induksi ini adalah ada perantara magnet dengan paku. Nanti kita akan mendekatkan jarak antara paku yang sudah ditempel magnet itu berapa senti ke bawah. Jika kita menggunakan 6 senti jaraknya ke yang bawah, paling bawah, berapa paku yang terangkat. Jika kita menggunakan jarak 4 senti, berapa paku yang terangkat. Sampai yang terakhir nanti itu adalah jika kita menggunakan jarak 1 senti, berapa yang bisa diangkat pakunya. Berikut yang ketiga adalah secara elektromagnetik. Nah, ini adalah kandungan magnetnya, berarti melalui ada daya sumber, yaitu energinya, yaitu berupa baterai. Nanti di paku itu kita akan melilitkan sebanyak 5 kali yang sudah dihubungkan dengan baterai. Kira-kira berapa yang terangkat kalau kita menggunakan 5 kali lilitan. Selanjutnya, jika kita menggunakan 15 kali lilitan atau 10 kali lilitan, berapa yang terangkat juga. Nah, itu. Dan terakhir adalah yang 15 kali lilitannya nanti berapa yang akan terangkat jika kita menggunakan secara elektromagnetik. Kira-kira paham kira-kira ini anak semua ya? Itu adalah langkah-langkah yang nanti yang ini kamu akan kerjakan di bagian LKPD yang berikutnya ini, dikerjakan secara kelompok. Pak Guru sudah jelaskan secara detail tadi ya. Itu langkah dan proses kerja yang kita akan lakukan hari ini.
Selanjutnya Pak Guru akan membagikan paket masing-masing dari kelompok. Kelompok Apridatun Novanti. Ini gede ya Chandra. Ini ada kelompoknya Andita, Rama, dan terakhir adalah kelompok Oridi. Ya, silakan langsung dibuka paketnya. Kompromi dengan kelompoknya dengan baik. Perhatikan langkah-langkah cara melakukan. Ada 3 secara magnetnya, pembuatan magnet secara baiknya. Silakan. Langsung berembuk dengan kelompoknya. Ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai melakukan praktek dari ketiga pembuatan magnet itu secara tepat dan benar. Kita akan melakukan presentasi ya. Presentasi ini adalah kita ada salah satu kelompok, yaitu silakan kelompok Gipsy dengan kelompoknya maju ke depan semua. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok Magnet Cincin akan mempresentasikan tentang 3 cara pembuatan magnet. Ada 3 cara untuk membuat magnet. Di antaranya, yang pertama digosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga secara elektromagnetik atau dialiri arus listrik. Bahan dan alat untuk membuat magnet adalah yang pertama magnet, yang kedua 1 buah paku berukuran besar, yang ketiga 10 buah paku berukuran kecil, yang keempat kabel atau kawat secukupnya, yang kelima baterai, dan yang keenam dudukan penyangga. Kami melakukan 3 percobaan. Percobaan pertama, membuat magnet dengan cara digosok. Setelah kami mengamati, hasil dari pengamatan kelompok kami adalah jika 5 kali gosokan, kami hanya mendapatkan 2 buah paku berukuran kecil. Jika 15 kali gosokan, kami hanya mendapatkan 3 paku yang menempel. Dan 30 kali gosokan, kami mendapatkan 2 buah paku kecil. Percobaan kedua, pembuatan magnet dengan cara induksi. Setelah kami mengamati, hasil pengamatan dari kami adalah jika jarak paku besar ke paku kecil adalah 6 cm, kami tidak mendapatkan 1 buah paku kecil. Dan jika jaraknya 4 cm, kami masih tidak mendapatkan 1 pun buah paku kecil. Jika jarak 2 cm, kami tidak mendapatkan lagi 1 buah paku kecil. Dan jaraknya 1 cm, kami mendapatkan 8 buah paku berukuran kecil. Percobaan ketiga, pembuatan magnet dengan cara
elektromagnetik atau dialiri aliran listrik. Percobaan pertama. Yang pertama, hasil pengamatan dari kami adalah jika 5 lilitan kami hanya mendapatkan 2 buah paku berukuran kecil. Jika 10 kali lilitan kami mendapatkan 0 paku kecil, dan jika 15 kali lilitan kami mendapatkan 1 buah paku kecil. Kesimpulannya adalah percobaan pertama. Kesimpulannya adalah jika semakin banyak gosokan di paku, maka semakin banyak pula tegangan listriknya. Dan jika semakin dikit gosokannya, maka semakin dikit pula tegangannya. Kesimpulan percobaan kedua, jika semakin jauh jarak paku besar ke paku kecil, maka semakin dikit pula kita dapat. Dan sebaliknya, jika semakin dekat, maka semakin banyak pula paku kecil yang menempel. Kesimpulan percobaan ketiga, jika semakin banyak lilitan ke paku besar, maka semakin banyak pula yang terangkat. Dan sebaliknya, jika semakin sedikit lilitan ke paku besar, maka semakin dikit pula paku kecil yang menempel. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Yang pertama, magnet batang. Kedua, magnet jarum. Ketiga, magnet U. Keempat, magnet silinder. Kelima, magnet cincin. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silahkan. Cara yang pertama dengan cara digosok, cara kedua dengan cara induksi, dan cara ketiga dengan cara elektromagnetik atau dialiri arus listrik. Ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, maka cukup sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Kegiatan kita tadi itu presentasi yang berkaitan dengan 3 cara pembuatan magnet, baik itu secara gosok, secara induksi dan secara elektromagnetik. Pak Guru memberikan apresiasi, reward bahwa kelompok yang sudah berani tampil, sudah berani mengeluarkan suara dan berani berkomentar di depan orang banyak, ini tidak mudah. Jadi salah satu uji mental ini adalah seperti ini untuk mengasah biar kita siap calon-calon regenerasi pemuda yang akan datang itu, calon pemimpin yang baik itu adalah yang berani berkomentar di depan, berani tampil, berani mengungkapkan apa yang bisa dia lakukan hari ini. Nah, itu termasuk tadi praktik pembelajaran. Saya acungi jempol, itu luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok induksi. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan soal evaluasi. Syalin Zahwa, ini dari Febriani. Anak-anakku silakan langsung dijawab soal evaluasi yang sudah Pak Guru bagikan semua. Dibaca soalnya baik-baik, ditelaah, diamati, baru dijawab. Sesuaikan dengan option pilihan sesuai dengan pertanyaan, itu cocokkan dengan jawabannya ya pas. Ya. Ya, jika kalian sudah menjawab anak-anakku semua, mari kita tarik kesimpulan dari hasil praktek tadi, pelajaran yang sudah kita ambil terkait dengan 3 pembuatan magnet secara baik itu secara gosok, secara induksi, dan secara elektromagnetik. Secara gosok, semakin banyak kita menggosoknya, berarti semakin banyak akan menempel paku kecil itu ke paku yang besar. Itu yang kedua. Berikutnya secara induksi, semakin dekat jaraknya, ya, semakin dekat jaraknya paku besar ke paku kecil yang sudah melalui secara induksi itu ada perantara magnetnya, maka semakin banyak yang kita akan dapat
paku kecil yang akan menempel di situ. Yang ketiga, kesimpulannya adalah berkaitan dengan secara elektromagnetik atau secara aliran listrik. Bahkan semakin banyak lilitan yang kita gunakan waktu menarik dari paku itu tersebut, maka semakin banyak juga paku yang akan menempel ke paku yang besar. Itu yang bisa Pak Guru tarik kesimpulannya. Oke, anak-anakku sudah semangat dari tadi. Untuk itu mari kita memberikan ice breaking yang kedua. Ice breaking yang kedua. Ya. Salam stop bullying. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anakku, Pak Guru bertanya sekali lagi, bagaimana perasaannya hari ini? Kalian sudah belajar? Happy? Senang? Senang. Enjoy? Enjoy. Ya, berdasarkan pelajaran kita hari ini, jadi saya memberikan apresiasi yang tinggi bagi kelompok yang sudah berani maju, berani tampil, dan berani memberikan suaranya. Menarik kesimpulan. Ini sudah luar biasa. Jadi itu sudah apresiasi yang sangat tinggi untuk kelompok yang sudah maju. Pesan yang ingin Pak Guru sampaikan adalah, jika nanti kita suatu saat ingin menjadi pedagang ataupun menjadi kurir, baik itu secara online maupun tidak. Kalau secara online maupun tidak, harus juga kita sama-sama harus berlaku jujur, disiplin. Itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Oke. Ketua kelas memimpin doa. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas. Pak Guru akhiri kegiatan kita pembelajaran hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.